Di ruang tata rias itu ada terowongan. Justru suara gamelan itu sering ada di sana berbunyi. Itu bagaimana caranya seorang manusia itu mencari dirinya sendiri sebagai manusia yang harus bertakwa kepada Tuhan lewat kucing. Lewat kucing. Kucing meraung-raung, menggila-gila. Wah, setelah saya baca puisi, ada suara saya sendiri yang baca puisi itu. Jadi ada yang mengikutin lah. Ada yang mengikutin. Sosok di terowongan itu, sosoknya itu putih, rambut panjang, perempuan, sosok perempuan lah ya, sosok perempuan yang memang dia suka di sana. Rambutnya panjang, kayaknya mukanya terhalang oleh rambut yang panjang dan putih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo kawan misteri, berjumpa lagi bersama channel saya Firman Mulyadi Channel, bersama teman-teman saya yang memiliki cerita-cerita mistis ketika mereka sedang beraktivitas di kampungnya. Kalau kawan misteri belum melihat cerita sebelumnya, nanti bisa dilihat di sini ya, part sebelumnya. Hari ini malam Jumat Kliwon, kita sedang ada di daerah Cipanas, daerah dekat dengan Gunung Gede. Hari ini kita lagi kumpul-kumpul beberapa teman saya. Ada Pak Ican, ini Pak Ican, ini adalah siapa? Gilang Ramadan, drummer terkenal. Ini adalah siapa ini? Namanya? Irwan aslinya. Irwan Nasution. Nasution di Batak, Pak. Dia Batak Sunda. Dan hari ini kita mau cerita tentang beberapa pengalaman mistis. Bagaimana ceritanya? Kita dengar dulu dari Pak Ican. Jadi Pak Ican ada pengalaman apa waktu? Kalau berbicara pengalaman sih pasti banyak ya. Cuman di antara pengalaman-pengalaman mistis yang paling mistis menurut saya dan saya rasakan itu ada. Ya naon? Apa itu? Ada. Jadi seperti yang sudah Pak Firman ketahui bahwa saya ini adalah aktivis seniman ya. Aktivis seni. Apa sih? Saya tuh suka nulis itu penyair. Oh, penyair masuk kategori seniman juga sama. Ngalah ikan itu. Itu. Itu nelayan, nyair lauk. Iya. Jadi gini ceritanya. Tapi ini langsung serius ya. Ya, serius. Nah, di Cianjur itu kita ngobrolin di suasana di Cianjur. Jadi di Cianjur itu ada gedung yang namanya Gedung Ampera. Oh, yang di Polres Lama ya? Yang di dekat Polres Lama. Nah, itu di depan alun-alun Cianjur ada gedung peninggalan zaman Belanda. Itu yang ngebangun zaman Belanda. Tapi juga pernah dipakai gedung itu oleh para pejuang 45. Dan sebelumnya juga gedung itu pernah dipakai untuk menyembah matahari. Wah, untuk disuruh menyembah matahari itu di sana itu. Oh, gitu. Sejarah Gedung Ampera itu? Saya baru tahu itu. Wah, itu tempat-tempat orang-orang Jepang waktu dulu. Oh, Shinto ya, agama Shinto ya. Agama Shinto dan menyiksa warga Cianjur zaman penjajahan juga itu. Termasuk dan sampai sekarang masih ada. Nah, karena gedung itu punya histori yang sangat kental dengan mistis sampai sekarang. Karena gedung lama lah. Gedung lama dan dulunya itu di bawah gedung itu ada kendaraan milik Belanda yang tertanam di bawah gedung itu. Ada terowongannya. Akhirnya masih ada terowongan? Masih, kalau dibuka. Kalau dibuka itu masih. Oh, dulu pernah dibuka? Iya, dibuka dulu. Tapi pembangunan dulu itu DKC itu, Dewan Kesenian Cianjur atau Gedung Ampera itu pernah direhab. Di belakang gedung itu ada ruang tata rias. Nah, di ruang tata rias itu ada terowongan. Tapi akhirnya mah ditutup sekarang itu. Padahal kalau tetap dibuka, wah bahaya. Bahaya. Karena kalau menurut budayawan atau sesepuh Cianjur, di sana itu banyak ular dan ularnya gede-gede. Ular asli.
ular asli. Anaconda. Ular asli. Kan ular. Nggak bisa dijadiin wisata gua apa kayak di Semarang kan? Gua Belum zaman ada yang Belanda. mengizinkan. Belum ada yang mengizinkan. Karena mungkin efek apa keamanan ya, jangan sampai masuk ke sana. Dan mistisnya juga ada. Kan dulu itu ada penyiksaan juga di sana. Oh, Di terowongan zaman Jepang itu. Zaman ya. Jepang itu. Jajahan. Jadi otomatis adalah sisa-sisa peninggalan yang memang jadi hal mistis di Dan sana. memang itu juga bangunan tua ya. Bangunan tua pas zaman Belanda lah. Kakek saya juga pernah mengalami bapaknya kakek saya pernah mengalami itu di DKC itu di Gedung Ampera itu si orang Jepang itu yang menjajah warga Cianjur itu sempat ditusuk oleh bara yang terbuat dari apa namanya? Yang terbuat dari besi. Ces. Bentar, jadi Gedung Ampera itu lebih terkenalnya sekarang Gedung DKC, Ya, gedung kesenian. Dewan Kesenian Ya, Cianjur. gedung kesenian. Ya, saya pernah ke sana, emang udah tua lah, lapuk. Ngeri. Serem, saya juga serem ke sana tuh, padahal siang-siang. Yang lebih seremnya itu di belakangnya justru. Yang bekas ada terowongan dan sekarang dipakai untuk ruang tata rias belakang panggung. Nah, entah apa ada Nah, kejadian-kejadian. kejadiannya begini, Pak. Dulu Siwa 41 waktu saya masih ngeband zaman SMA pernah main di sana ya, Koang ya? Ya. Bawain lagu Linkin Park. Wih, gila. Iya. Awan atau Break gimana ya? Gitu. Terusik nggak? Ada yang terusik nggak? Nggak tahu kan waktu itu waktu zaman parade band, festival band, kita ikut tuh. Oh, iya, ikutan. rame-rame Zaman sekolah lah tahun 2002. Jadi kalau lanjutkan. Kalau ingin merasakan mistisnya di sana harus bermain keseniannya secara personal. Ya tuh gamelan teng tang teng. Justru suara gamelan itu sering ada di sana berbunyi. Tapi nggak ada yang mainnya. Nggak ada yang mainnya. Kan itu ada di ruang gamelan di belakang. Itu ada. Tapi ada suaranya tapi nggak ada yang main. Itu ada yang terjadi seperti itu. Ada yang pernah mendengar. Cuman saya belum pernah mendengar. Yang saya pernah lihat, Yang pernah dialami langsung. pernah dialami itu begini ceritanya. Ini suaranya berbeda sih. Jadi waktu itu ada pementasan parade baca puisi. Nah, kita sebagai pembaca puisi atau aktor-aktor itu kan persiapannya malam-malam kan. Nah, persiapan malam-malam untuk merias panggung dan sebagainya, dan beberapa aktor termasuk saya sendiri ada di sana ingin berlatih untuk besoknya. Gak ada siapa-siapa, cuman ada bertiga, dan itu pas malam hari jam berapa? Jam 11 lah, jam 11-an ke sana. Midnight show. Iya, midnight tengah malam, hampir tengah malam. Itu lagi mau latihan maksudnya. Mau latihan Baca puisi untuk terakhir kali malam-malam. malam-malam. Gawe. Kan itu untuk besoknya kita mau manggung, gladi resik mau tampil. Nah, terus? ketika saya mau baca dan yang lain ada di seberang panggung agak jauh sekali, karena kan memang harus suara kita itu tanpa mic harus terdengar sampai jauh kan. Kalau di dunia aktor itu, jadi di keras dunia lah teater ngomongnya. itu, iya di panggung teater itu harus begitu. Saya baca puisi kan, lantang baca puisi. Lupa lagi baca puisi apa. Yang jelas baca puisinya itu ingat. Jadi waktu itu baca puisi sajak Sunda. Judulnya itu kucing. Judulnya itu kucing, tapi maknanya itu, Pak. Jadi dalam banget itu bagaimana caranya seorang manusia itu mencari dirinya sendiri sebagai manusia yang harus bertakwa kepada Tuhan lewat kucing. Kucing meraung-raung, menggila-gila. Wah, jadi kan ekspresi-ekspresi seperti itu yang saya ungkapkan itu kan, karena memang baca puisi itu penuh harus dengan ekspresif kan, dan suaranya itu menggelegar. Bagaimana caranya saya ini supaya seperti menjadi kucing yang meraung-raung, terus berada di jalanan kan, gelegar. Tiba-tiba setelah saya baca puisi ada suara saya sendiri yang baca puisi itu, cuman artikulasinya nggak jelas. Jadi ada yang mengikutin lah. Ada yang mengikutin. Ada yang ngikutin. Itu suara setelah selesai baca puisi, duduk di pinggir panggung nunggu giliran teman yang dari depan jauh sana itu
Ada yang ada lagi yang ngomong. Ada yang baca puisi lagi, tapi samar-samar. Kayak gitu. Tuh kan langsung merinding. Mereka mulu. Dan itu lama sekali ngedengernya itu. Lama sekali. Zeng. Nah, pusat suaranya itu ada di terowongan itu. Di terowongan itu. Terowongan itu kan level panggung dekat gedung Ampera itu kan begini ya, tinggi. Nah, di bawahnya itu kan itu sangat nggak dipakai lagi, udah tidak berfungsi lagi. Padahal itu dulunya ruangan tata rias yang nyambung ke terowongan itu. Nah, dari sana, tapi yang lain dengar nggak suara? Nah, itu yang mau saya umumkan kan. Nah, saya nanya itu. Ardi Kresna Krenata yang sekarang di Bogor menjadi cerpenis dia. Dengar nggak ada suara yang ngikutin saya baca puisi? Gak ada. Emang kenapa? Ya tadi saya dengar suara kayak baca puisi. Wah, berarti yang dengar cuma Pak Firman doang. Firman? Ican dong. Oh iya. Ini Firman. Oh iya. Saya Ican. Jadi yang dengar saya. Nah itu. Nah, ada kejadian lain yang memang setelah besoknya itu saya bicara dengan beberapa teman, dan ada satu teman memang di sana itu dia sering melihat sosok di terowongan itu. Sosoknya itu putih, rambut panjang, sosok perempuan lah ya. Sosok perempuan yang memang dia suka di sana gitu. Mukanya muka kita atau muka Jepang? Kalau mukanya nggak dijelasin. Artinya rambutnya panjang, kayaknya mukanya terhalang oleh rambut yang panjang dan putih semua gitu. Itu pernah lihat. Dan itu diamnya itu di sana. Pas mau jalan ke terowongan itu kan ada tangga. Nah, diamnya itu di tangga gitu. Duduk, liatin. Ya. Makanya banyak orang yang memang ketika ngelewat ke terowongan itu rasanya beda, hawanya juga beda. Bahkan yang masuk ke sana juga kalau bahasa Sundanya mah hiemna nanti bener-bener hiem. Bulu kuduk langsung merinding. Suara itu Pak Firman kalau dijelaskan secara ini serem lah. Serem. Kayak bukan suara orang, kayak bukan suara saya, tapi memang sengaja kayaknya ini udah malam gitu, jangan teriak-teriak. Ada pertanda begitu. Mungkin dia merasa terganggu. Bisa jadi. Atau merasa tertantang, nih ngapain nih orang meraung-raung. Kalau tertantang boleh kita ada baca puisi juga bisa sebenarnya. Itu kan waktu SMA kan? SMA. Waktu SMA itu waktu SMA bisa dikatakan saya salah satu orang yang memang bisa dikatakan penakut gitu. Orang yang penakut. Nah, itu takut banget gitu. Nahannya itu pengen lari lah. Boleh lah. Karena memang ada teman juga di sana dan menjaga image juga karena ada junior gitu di kelas. Akhirnya enggak ini. Nah, nyambung dari sana Pak, setelah selesai besoknya itu kan saya ngobrol. Terus kita itu penutupan atau pembubaran panitia juga peserta yang ikut tampil itu digiring ke base camp komunitas sastra kita. Nah, base camp itu ada di dekat DKC sebelah sana sih Bojong Herang ya, tepatnya di Bojong Herang. Nah, base camp itu adalah base camp peninggalan orang yang memang sengaja ditinggalin rumah itu, sengaja dikontrakin karena banyak kejadian mistis. Di sana lah. Yang namanya orang seni Pak ya. Setelah selesai itu karena kita benar-benar begitu pecah gitu, kita berekspresi lagi nih. Ada yang baca puisi, ada yang nyanyi. Di base camp itu ada yang nyanyi, ada yang main gitar, terus pukul-pukul suara melalui galon dan botol gelas gitu ya, botol gelas. Buat disatuin lah, jadi riuh, gaduh, tapi bernada karena kita orang seni gitu. Itu ekspresi yang memang secara spontanitas kita berekspresi dan saya baca puisi lagi. Yang kedua, tiba-tiba ada orang yang mandi di kamar mandi base camp kita. Ada suara air lah gitu. Ada suara mandi, gejebur. Cek orang Sunda namanya gejebur. Air. Terus si gayung itu bletak
blutuk blutak. Oh, kayak di babet-babet gitu. Akhirnya kita diam, set, senyap. Shh. Pas diam masih ada blutak blutak blutak. Si suara apa? Suara gayungnya itu. Kita lihat kan, diam dulu. Kita lihat ke kamar mandi itu ada apa. Saya otomatis kan ngeri di sana. Ini kayaknya bukan orang. Dilihatin bareng-bareng, pas dilihat gak ada apa-apa. Terus Tapi si gayungnya ada di tempatnya. ada. Tempatnya di bawah justru, habis kebanting teh kan. Di bawah, yang bener kebanting. Terus saya lihat dapur, masa dapur ada jalan keluar dua, ada pintu dua, nggak mungkin kan. Jadi nggak mungkin ada orang-orang karena kita lagi ngumpul di tengah rumah gitu. Sedangkan Jadi kalau ada orang masuk ke WC pasti ketahuan lah. masih ketahuan karena kita ngumpul semua di sana. Nah, tiba-tiba ada suara kucing. Oh, bener kucing. Tapi masa kucing mandi begitu? Bukan. Suara kucingnya itu ada di tengah di pintu masuk tengah rumah. Jadi memang kucingnya itu bukan berada di rumah. Tapi Kucing yang baru masuk ke rumah lewat pintu tengah kan. Jadi nggak mungkin itu yang melakukan itu kucing, nggak mungkin. kan suara air. Nah, itu dia. Masa kucing? Kalau kucing nyenggol gayung mungkin. Iya. Ya kan? Tapi kalau kejebur gitu. Masa kucing bisa mandi sendiri. Nah, itu maksudnya. Meskipun ada mandi kucing. Iya. Iya benar. Ya itu. Jadi pengalamannya itu cukup di sana sih sebetulnya. Ya, segitulah. Cuman saya dari pengalaman di sana itu mungkin makhluk astral yang waktu semalam saya baca puisi itu ngikut ke Kesana. takutnya gitu atau pikiran saya Atau memang kesana penghuni juga. sana yang terganggu juga. Bisa jadi begitu. Karena memang cerita ketika nanyain ke RT-nya itu rumah udah lama kosong dan orang rumah meninggalkannya itu karena memang ada kejadian-kejadian aneh, kejadian mistis, makanya dikontrakan. Oke. Jadi itu cerita saya ya. Iya. Selebihnya seperti itulah. Jadi kalau saya belum pernah lihat sebetulnya, cuman untuk merasakan dan mendengar sesuatu yang Pernah langsung. nggak masuk akal, pernah langsung. Jadi itu cerita pengalaman mistis Pak Ican. Dan di sana nggak ada kejadian yang sampai saya mati, enggak. Cuman ada satu kejadian saya itu hampir mati, tapi belum bisa diceritain. Saya juga punya pengalaman waktu KKN. Karena ingat gara-gara ngomong mandi sama kayak gitu. Oh nanti next episode. Next episode. Terima kasih kepada kawan misteri semua yang telah menyaksikan cerita-cerita mistis di channel saya. Nanti ada part selanjutnya dan silahkan ditonton lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bagi yang ingin mengirimkan ya, cerita seram, misteri ingin mengirimkan cerita seram, itu kawan misteri bisa langsung saja kirim email. Nanti tertera di deskripsi. Nanti tertera di deskripsi. Silahkan ya, ditunggu ya. Biar kita yang membacakan. Betul. Tapi tolong jangan karangan ya, harus cerita nyata. Real. Real. Cerita nyata. Terima kasih.